Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti di 2026, tepatnya tanggal 2 Januari. Kali ini kita sudah sampai pada video yang ke-267. Kita tetap mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, dan kali ini pada bab ke-24 kita akan membahas tindak pidana pencurian. Kalau kita berbicara tentang pencurian ini ya, ini sudah sangat umum lah di telinga kita kan. Mulai dari pencurian sepeda motor, pencurian listrik, pencurian emas, pencurian uang, pencurian di ATM, kemudian juga pencurian ikan, maksudnya kapal-kapal asing yang masuk ke teritorial atau ke ZEE Indonesia, kemudian mengambil ikan-ikan yang ada di laut yang merupakan hak dari negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Apalagi pencurian, apalagi pencurian mungkin ini pencurian data. Pencurian data juga ada, data-data pribadi dicuri, dihack gitu kan. Untuk kita semua nanti akan membahas itu, baik pencurian-pencurian yang konvensional ataupun pencurian-pencurian yang memang dalam arti luas ya, mulai dari pencurian-pencurian yang bahasa saya modern ya kan. Pasal 476 KUHP baru berbunyi, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 berarti 500 juta rupiah. Setiap orang, sebagaimana sudah sering sekali saya sampaikan kepada rekan-rekan melalui channel kesayangan kita SHMH, ya siapa saja, bisa orang per orang maupun juga bisa korporasi. Mengambil berarti ada suatu barang di tempat A diambil oleh pelaku sehingga terjadi penguasaan pada dirinya, atau bisa jadi setelah diambil dikuasakan kepada orang lainnya, temennya misalnya. Sebagai contoh begini, rombongan copet itu ngambil kemudian dilempar ke orang lain, ke temannya kan, bisa jadi seperti itu. Tapi dia yang mengambil adalah si pelaku, kemudian diserahkan kepada orang lain. Suatu barang dalam hal ini banyak sekali, sebagaimana sudah saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan barang itu juga baik barang yang atau benda tetap, benda bergerak, barang yang bisa dilihat, barang yang tidak bisa dilihat, barang yang termasuk data, itu juga termasuk dalam kategori barang. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bisa jadi ada sebuah barang yang kepemilikannya itu dimiliki oleh bersama-sama. Bisa jadi patungan, beli mobil, maka mobil itu miliknya si A dan si B. Kemudian diambillah pada saat di rumah A, diambillah oleh si B dengan diam-diam, tidak pamit, tidak izin kepada si A, ambil kemudian dijual. Nah, itulah terjadi pencurian. Walaupun sebagian itu milik si B, atau dalam sebuah kantor investasi, masing-masing orang investasi misalnya 250 juta rupiah, ada 4 orang A, B, C, D, jumlahnya menjadi 1 miliar, maka disimpanlah di dalam brankas kantor tersebut uang 1 miliar rupiah oleh si A. Brankas diambil termasuk uangnya total 1 miliar rupiah, itu berarti diambil oleh yang bersangkutan. Dan yang 250 juta rupiah itu kan miliknya si A. Itulah sebagian milik sendiri, sebagian milik orang
lain atau seluruhnya milik orang lain. Kalau yang seluruhnya milik orang lain ya mudah, pencurian mobil, pencurian motor, pencurian emas yang semuanya milik orang lain kan. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan atau maksud dari mengambil barang tadi itu adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud secara melawan hukum itu berarti ada hukum yang dilanggar. Mengambil barang milik orang lain, walaupun itu dengan tujuan untuk dimiliki, namun tidak ada unsur melawan hukum, itu tidak bisa dihukum dan tidak termasuk pencurian. Sebagai contoh seperti ini, rekan-rekan itu ke warung, kemudian beli rokok 1 bungkus. Bu, Pak, saya beli rokok. Oke, kasih, taruh di situ. Kemudian rekan-rekan ambil, buka, langsung dirokok. Belum dibayar loh itu. Kan sudah jelas mengambil barang milik orang lain, jelas. Masih dibuka, masih diambil rokoknya, disulut. Sudah seperti rokok ini, padahal belum dibayar. Itu kan mengambil barang milik orang lain. Namun ini tidak termasuk pencurian. Sebab apa? Setelah ngambil rokok, baru ngambil uangnya, dibayar. Ini Pak, Bu, uangnya. Sebab tidak ada niatan atau tidak ada unsur melawan hukum, walaupun sudah dirokok terlebih dahulu sebelum dibayar. Namun berbeda ceritanya, manakala sudah ngomong rokok, bla 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 bla, diambil, lari. Berarti ada melawan hukumnya. Hukum yang dilawan apa? Yang semestinya membayar, dia tidak membayar. Jadi unsur untuk ada unsurnya melawan hukum. Andaikan tidak ada kata-kata unsur melawan hukum, wah banyak sekali barang siapa mengambil bagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Maksud saya, maksud dimiliki dengan melawan hukum tidak ada kalau hanya mengambil barang milik orang lain. Waduh, ini bahaya ini. Bisa jadi setiap orang diambil kan, ya setiap orang diambil, setiap orang dihukum. Maka sudah bagus untuk susunan kalimat di dalam pasal 476 itu ada unsurnya adalah untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Jadi tidak semua atau tidak serta-merta mengambil barang milik orang lain kemudian dihukum atau dianggap sebagai pencurian. Harus ada unsur melawan hukumnya. Kemudian banyak sekali lah contoh-contoh untuk pencurian barang yang tidak terlihat, ya pencurian listrik gitu kan. Kemudian itu ada promosi-promosi juga memasukkan pencurian listrik ya yang harusnya melalui kWh meter tidak melalui kWh meter sehingga arus listrik yang dipakai tidak semua terkontrol. Kemudian ada itu yang di internet itu kan mengurangi daya listrik. Pencurian itu kalau menurut saya ada sebuah alat harusnya di sini terhitung di kWh meter 20 kWh meter hanya masuk ke 5 kWh meter. Padahal daya yang masuk itu adalah 20 kWh meter sehingga ada 15 kWh meter yang tidak tercatat di alat pengukur arus listrik. Begitu. Kalau ada yang ngomong bahwa itu tidak termasuk pencurian, hentikan saja omongan saya. Ada yang promosi bahwa alat ini bisa menghemat arus listrik dan sebagainya, wah nggak bisa. Itu masuk ke kategori pencurian listrik alat itu. Karena apa? Lalu yang masuk 20 meter kok hanya tercatat 5 meter. Kok dianggap menghemat? Nah, mana ini kan? Nah terus kira-kira rugi nggak PLN ini dengan hanya tercatat 5 meter tapi sebenarnya yang masuk adalah 20 meter. Jadi kalau ada promo alat yang menghemat itu menurut saya bohong. Dan itu kalau dari pihak PLN menemukan itu pasti menganggap bahwa itu adalah pencurian arus listrik. Kemudian banyak lagi juga ya pencurian itu misalnya pencurian uang di rekening, hacker dan sebagainya. Itu golongannya adalah pencurian walaupun ada aturan-aturan khusus, undang-undang khusus misalnya undang-undang transaksi elektronik itu
masuk dalam undang-undang khususnya. Dan nanti kita coba ditunggu di KUHP baru ini apakah ada pasal-pasal yang mengatur itu, kita ulas. Saya pikir cukup mudah ya untuk pencurian-pencurian untuk membahas pasal 476. Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Saya pikir cukup untuk penjelasan pasal 476 ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang sudah subscribe juga, bagi yang belum subscribe dimohon subscribe-nya untuk motivasi dan support channel Esa MH. Salam Esa MH, Cina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.